Saudara, berbicara soal kontestasi demokrasi atau pesta demokrasi tahun 2019 ini kan pasti sebuah pesta itu kan harus dirayakan atau dinikmati dengan senang, gembira begitu kan ya. Apalagi di masyarakat Indonesia hari ini atau tahun 2019 ini kontestasi atau pesta demokrasi kita berbarengan nih. Pemilihan presiden, kemudian juga pemilihan legislatif di seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Lampung. Dan Lampung menjadi sorotan karena memang sebagian besar atau beberapa calegnya begitu adalah anak-anak muda yang akhirnya berani untuk turun ke lapangan, memutuskan untuk terjun ke dunia politik, menghadapi dengan segala macam atmosfernya begitu. Dan hari ini kita juga sudah membahasnya dengan Suci, kembali lagi Suci Febrina. Kita masih anak muda nih, apalagi Suci saya tahu bahwa kelahiran 1996, ya. Luar biasa sekali. Dan sudah berani untuk memutuskan terjun ke dunia politik. Ada hal-hal baru pasti yang dijalani, apalagi saat ini masih sibuk turun ke masyarakat. Masih. Yes. Apa aktivitas apa yang kemudian berbeda sih dari sebelumnya? Dari sebelumnya sebenarnya banyak hal yang kita jadi pelajaran. Ternyata masyarakat Lampung tuh ternyata kita bilang masih memang butuh pendampingan, terus juga memang masih butuh hal-hal baru untuk menyadarkan bahwa ternyata di Lampung itu banyak potensi dan kita pun di diri kita itu punya potensi yang harus digali. Kemarin sempat beberapa bulan terakhir lah ya, kita jalan-jalan terus juga jalan-jalan deh bahasanya. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan terus juga ketemu sama saudara-saudara yang memang baru pertama kali kita ketemu. Terus ada beberapa wilayah yang malah sempet tuh Suci mikir di situ kayak nggak ada perkampungan gitu. Jadi memang terselip banget, terus juga memang masyarakatnya masih kuat dengan adat. Jadi ketika kita datang, dan yang memang sangat disayangkan itu tadi karena kelahiran 1996 datang, kalau kita ke masyarakat kota nih yang memang notabene tinggal di Bandar Lampung, memang di daerah Tanjung Karang atau Teluk Kemiling, masih aware, masih peduli. Oh ini anak muda nyalek, mereka open nih. Tapi ketika apa kondisi yang berbeda saat itu? Iya, kalau kita ke daerah-daerah, misalnya tetap di Bandar Lampung tapi daerah-daerah Kemiling, pinggiran kota mungkin. Boleh ya, saya nggak usah sebut namanya. Jadi tuh ngelihat nih anak kecil mau ngapain, tuh rasanya kayak dicabik ya, gila. Jadi nggak ada paradigma bahwa ya memang gitu, ternyata politik itu harus senior ya, harus orang-orang. Karena masyarakat terbangun dengan pemikiran seperti itu ya. Iya, dan itu karena memang minim informasi mungkin, jadi kadang kan malah mereka nggak tahu tuh nanti di 17 April tuh ada pemilihan apa aja. Bahkan belum sadar bahwa di situ ada pemilihan. Iya, itu lebih parahnya lagi. Tapi memang yang mereka tahu hanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tapi kan ada beberapa belahan, ada beberapa bagian, provinsi, kota, kabupaten. Dan RI. Terus juga ada DPD-nya. Mereka tuh belum banyak yang tahu. Sepaham itu. Dan yang lebih sedih lagi sih, ya gitu, karena memang di daerah pinggiran kota atau juga memang di desa-desa seperti misalnya kemarin ke Lampung Selatan, itu Lampung Selatan masuk ke dalam bukan perumahan, maksudnya ke dalam daerah yang agak sedikit ya memang dari jalan luar ke dalam itu membutuhkan cukup jauh dan jalannya itu sangat-sangat rusak, bahkan juga udah mungkin karena masih banyak hutan di sampingnya, terus memang kita harus melewati hutan-hutan gitu dulu baru kita bisa tembus ke rumah keluarga. Yang menjadi masalah gimana mereka bisa berkembang kalau memang wilayahnya pun masih sulit untuk dijamah. Akses jalannya masih sulit. Kemudian bagaimana kita mau menyadarkan anak-anak muda nih, kita bakalan menghadapin era 4.0. Kemudian juga kita bakalan menghadapi bonus demografi. Kalau yang anak-anak muda di sana belum kita sentuh, bagaimana atmosfer yang baru? Ya itu tadi, ternyata yang kita pikir bahwa anak-anak muda tuh hanya mikir pacaran, terus juga mungkin hanya berpikir main, hangout dan lain-lain. Justru yang di pedesaan itu lebih peduli. Jadi kita kan tuh kadang mikir anak-anak muda di pedesaan nggak ngerti apa-apa. Ternyata mereka justru karena mereka belum mengerti, ketika kita datang lebih aware, lebih peduli dibanding kita yang ke kota nih. Terus
dilihatnya tampilan dengan gaya pakai sepatu sneakers dan lain-lain ngapain. Kalau Oke. di sana mereka lebih Baik. lebih peduli dan atmosfer yang baru ya itu sih. Beberapa juga kita tahu ternyata masyarakat di desa nggak seperti yang orang pikir bahwa nggak peduli politik. Justru malah yang Mereka lebih peduli. peduli dan mau tahu gitu. Jadi Oke. sebenarnya kalau mereka diberi terus pendampingan, terus diberi terus pengetahuan dan lain-lain terkait politik, saya yakin yang di desa pun mampu berkembang. Jadi bukan karena masyarakat desa terus berpikirnya Apatis, oke. apatis, ternyata enggak selama memang ada pendampingan di dalam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau mau terjun ke politik harus siap dulu, harus punya bekal dulu deh gitu. Apalagi kita melihat ini kan menjabarkan ada caleg-caleg incumbent, Iya. terus kemudian masuk anak-anak muda. Pasti kan masyarakat juga diberikan suguhan pilihan nih. Ada orang yang berpengalaman, ada yang punya bekal jelas-jelas begitu ya, atau ada anak muda nih yang masih baru yang kita juga belum tahu track recordnya seperti apa dan apa bekal yang kemudian akan dibawa untuk masyarakat. Oke, jadi Apa? justru Gimana pandangannya terkait itu? ya menarik tuh ya kalau kita berbicara caleg incumbent. Terkadang mikir deh tuh caleg incumbent pasti sudah punya track record yang luar biasa terus Oke. kita yang masih muda masuk. Justru memang sih pertama dianggap seperti kayak ini anak muda ngapain gitu. Tapi yang lebih kritis tergantung kita memaparkan beberapa gagasan. Kemudian juga kita sadari nih ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih kritis dan lebih idealis. Jadi kalau anak muda yang mau, kita akan ada regenerasi. Gimana Indonesia ini mau maju kalau kita selalu memberikan kekuasaan ke itu-itu aja orangnya. Oke. Jadi penting untuk meregenerasi. Ya, penting dan Oke. harus kalau menurut Suci ya karena kita bakal menghadapi hal-hal lain yang memang harus diantisipasi. Jadi anak muda memiliki peran yang luar biasa. Penting tentunya. Oke. Karena aku juga baru tahu bahwasannya masyarakat juga perlu diberikan suguhan pilihan biar calegnya tidak itu saja, harus ada warna baru di dunia politik, khususnya di Lampung. Juga peran anak muda juga artinya politik di Lampung memberikan wadah untuk anak-anak muda showing juga berkontribusi masyarakat secara realistis begitu ya untuk membawa suara masyarakat. Iya, untuk sekarang nih banyak banget ormas ya, terus juga perkumpulan dan lain-lain itu diisi oleh Anak-anak muda. Jadi yang senior-senior tuh kayak hanya ngasih bimbingan aja deh, tapi semua yang gerak, semua pemikiran dan lain-lain pasti anak muda. Berarti bisa menjadi gambaran bahwasannya anak-anak muda di Lampung udah nggak apatis lagi. Punya gambaran bahwa sedikit saja anak-anak muda di Lampung sudah mulai bergairah untuk menyentuh politik nih saat ini. Mungkin yang menjadi bukan geram ya, menjadi sebuah tonjokan gitu ke anak-anak muda tuh karena sekarang kan fokus ke pilpres, kemudian juga ada pileknya. Yang kita tahu sekarang era digital tuh figur itu ucapannya sedikit tidak didengarkan, bukan tidak didengarkan sih ya, menjadi dipertanyakan dia benar atau salah. Yang malah diyakini adalah karena era digital tuh akun-akun di Instagram, banyak sekali ya, Facebook itu malah masuk. Yang menurut aku itu malah jadi salah satu hal yang bisa membuat kita penyesatan opini. Yang mana memang tidak ada data, tidak ada fakta, kemudian akal kita dipermainkan, ada gagasan-gagasan pemalsu di dalamnya. Dan figur, ucapan-ucapan figur ketika mungkin sosialisasi atau yang lain seperti ini mah kayak gini terus janji-janji yang lain. Padahal kalau kita pikir ya, kalau beberapa tim sukses atau juga memang sudah yang terjun ke politik datang ke masyarakat, harusnya kalau kita pikir logis, omongan figur dong yang kita dengarkan, bukan dari era digital yang banyak akun-akun memberi suguhan-suguhan informasi yang memang luar biasa tuh menjadi tonjokan buat yang swing voters, kemudian juga pemilih yang memang belum bisa menetapkan nih mana yang harus dipilih, kanankah atau kiri atau caleg mana yang mau di. Karena semakin berkembangnya teknologi juga kita tidak bisa membendung arus informasi yang semakin banyaknya begitu ya, luar biasa sekali. Ya, jadi memang sekarang yang fokus karena memang era digital, terus juga nanti ada. Dan perlu juga kecerdasan dari masyarakat ya untuk bisa melihat sosoknya, tidak hanya karena sekarang teknologi juga sudah semakin maju, bisa
informasi mengenai siapa nih calonnya bisa langsung didapatkan di informasi di online dan lain sebagainya. Tapi itu kita memang harus hati-hati dengan akun-akun fake yang Tetap harus difilter juga. iya harus difilter, dan sekarang memang kejam sih ya akun-akun itu, kadangan kita pun nggak kenal, terus caleg pun di sini ada beberapa yang menjelekan atau ada beberapa figur aktor-aktor politik yang memang sebenarnya tidak sekejam itu, tapi karena sudah era Opini digital dari ya, sebuah media sosial. luar biasa itu. Jadi walaupun figur sudah datang ke lokasi, sudah menyapa masyarakat, sudah memberikan suguhan, malah jadi Baik. kayak bener nggak sih ini yang di sosial media, bener atau enggaknya kita nggak tahu, ya bener aja ditelan mentah-mentah. Baik, Suci, kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV.